warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi subuh ini kita diberikan kelapangan waktu, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah dan melanjutkan dengan kajian-kajian ilmu agama yang insya Allah dapat memperkaya pengetahuan kita yang akhirnya memperbaiki kualitas ibadah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semua yang ada di tempat ini dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Sebab Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersuluk-suluk, yang rajin, yang selalu berupaya tariqan yaltamizu fihil ilmu, yang rajin, yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Bukan cepat-cepat mati ya Pak, mudahkan jalannya menuju surga, artinya Allah kuatkan batin kita untuk istiqamah melaksanakan perintah agama. Tapi kadang-kala memang iman itu turun naik, kadang turun. Harusnya sih sudah tidak pantas lagi buat kita turun naik ya, sudah mantap di usia-usia senja kita ini. Para jamaah sekalian, hari ini kita akan membaca hadis yang masih berhubungan, hadis dalam satu bab yang sama dengan Sabtu lalu, bab tentang cobaan, tentang fitnah. Cuma kemarin cobaannya itu berupa diangkatnya ilmu pengetahuan dari muka bumi. Masih pada ingat kan ya? Kalau nggak ingat dites. Sekarang kita berbicara tentang cobaan yang menimpa individu-individu kita. Ya, mari kita bahas hadisnya. Babnya masih, kitabnya masih sama. Sunan Ibnu Majah jilid kedua, babnya bab 23. Kitabul Fitnah. Hadis yang akan kita baca hadis nomor 4024. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim, hadatsana Abi Fudaik, wa hadatsani Hisham ibnu Sa'id an Zaid ibnu Aslam an Atha ibnu Yasar an Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri sahabat ya, dia banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Qala, si Abu Sa'id berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aka fawadda'tu yadi alaihi fawajjat harahun baina yadaihi fawqal khafi faqultu ya Rasulullah ma ashaddaha alaik, qala inna kadzalika yud'afu lana bala'u wa yud'afu lana al-ajru. Qultu ya Rasulullah ayyun nasu asadul bala', qala al-anbiya,
Qultu ya Rasulullah summa man? Qala summa salihun. In kana ahaduhum la yubtalal bil faqri hatta ma yajidu ahaduhum ilal aba'ata yuhawiha wa in kana ahaduhum la yaprahu bil bala'i kama yaprahu ahadukum bil riqa'i. Nah, dengerin baik-baik nih. Jadi nomor hadis 4024, meriwayatkan kepada kami, kata Ibnu Majah, Abdurrahman ibnu Ibrahim. Abdurrahman ibnu Ibrahim ngomong, meriwayatkan kepada kami Abi Fudaik. Abi Fudaik ngomong, meriwayatkan kepada kami Hisham ibnu Sa'id. Hisham ibnu Sa'id ngomong, dia mendapatkan hadis ini dari Zaid ibnu Aslam. Zaid ibnu Aslam mendapatkan hadis ini dari Atta ibnu Yasar. Atta ibnu Yasar mendengar hadis ini dari Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri cerita. Abi Sa'id yang cerita ini. Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke tempat Nabi, ke rumah Nabi maksudnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aka. Beliau Rasulullah lagi selimutan. Abu Sa'id al-Khudri masuk ke rumah Nabi. Rumah ya kamar ya itu juga ya, orang kecil ya, cuma 3 kali 4 meter samping masjid. Lalu masuk rumah Nabi, wa huwa yu'aka, kata Abu Sa'id, beliau itu Rasulullah lagi selimutan. Fa wada'tu yadi alaihi, aku jatuhkan, aku tempelkan tanganku pada tubuhnya Rasulullah. Fa wajjat harahun baina yadaihi, aku menjumpai rasa panas di kedua tanganku, kata si Abu Sa'id. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, ma'asyaddaha alaika. Ya Rasulullah, betapa beratnya ini, karena sangat panas badannya Rasulullah. Si Abu Sa'id ngomong, ya Rasulullah, sangat panas nih badan kamu, badan anda ini. Ma'asyaddaha alaika, sangat berat atasmu. Qala, Rasulullah berkata, inna kadzalika, sesungguhnya seperti itulah kami, yudha'fu lanal bala wa yudha'fu lanal ajrun. Kami ini para nabi ditimpakan cobaan yang berat, tetapi bersamaan dengan itu diberikan pula pahala. Ya, setiap cobaan yang berat ada pahala yang menyertai. Penyakit ada pahala yang menyertai, ada dosa yang digugurkan, maka bersyukurlah orang-orang yang sedang ditimpa sakit dan cobaan, karena ada pahala yang menyertai, ada dosa yang sedang digugurkan. Ya, jangan berkecil hati ya Pak. Tapi jangan berarti sakit yang nggak disembuhkan, sakit tetap harus disembuhkan. Qultu, lalu si Abu Sa'id nanya sama Rasul, ya Rasulullah, ayyun nasu asadul bala. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat cobaannya? Qala, Rasulullah berkata, al-anbiya, para nabilah yang paling berat cobaannya. Para nabi itu yang paling berat cobaannya, karena memang sesuai dengan kualitas keimanannya. Qultu, lalu Abu Sa'id berkata lagi, ya Rasulullah, summa man, lalu siapa lagi? Qala, Rasulullah berkata, summa as-salihun. Jadi kalau habis para nabi, yang paling berat cobaannya itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mempersiapkan diri kita menuju keadaan menjadi hamba yang soleh, bersiap-siaplah menghadapi cobaan dari Allah. Kalau kita sudah dicoba oleh Allah, boleh jadi kita sudah menjadi hamba Allah yang soleh. Maka jangan berkecil hati ketika kita menerima cobaan dari Allah. Mungkin kita sudah menjadi orang yang soleh, mungkin Allah sedang hirau dengan kita, sedang sayang sama kita. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, in kana ahaduhum la yubtala bil faqri.
ada di antara kalian yang selalu diliputi cobaan dengan kemiskinan, hatta mayajidu ahaduhum ilal aba'ata yuhawiha, sehingga tidak ditemukan dalam hidup orang itu kecuali kesulitan hidup yang meliputi dirinya, kesusahan. Wa in kana ahaduhum la yaprahu bil bala, tetapi di antara mereka itu ada yang lebih memilih untuk hidup dalam cobaan, kama yaprahu ahadukum bil riqa. Saya ulangi ya. Wa in kana ahaduhum, ada di antara mereka la yaprahu bil bala, lebih memilih hidup di dalam cobaan, kama yaprahu ahadukum, daripada kalian yang memilih hidup dengan kesenangan. Kira-kira begitu. Kenapa begitu? Karena cobaan itu akan menghapuskan dosa-dosa, akan mendatangkan pahala. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika kita tertusuk duri saja di jalan, maka Allah akan kurangi dosa-dosa kita. Jadi kita jangan seuzon kepada Allah, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita sedang ditimpa sakit yang berkepanjangan, kan banyak tuh ya orang yang sakit menjelang wafatnya di tempat tidur 4 tahun, 5 tahun, terutama sakit-sakit katastropik. Penyakit katastropik itu penyakit menahun yang gak sembuh-sembuh. Stroke sih sebenarnya bukan, tapi stroke efeknya iya, cuma dia bukan katastropik. Diabetes, ginjal, dan sebagainya itu penyakit-penyakit katastropik. Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita atas cobaan itu. Maka saya berkali-kali mengatakan, beruntunglah kita yang ditimpa penyakit, dan jangan berbangga diri orang yang hidupnya baik-baik saja. Mungkin hidup yang baik-baik saja Allah tidak hirau sama dia, karena cobaan itu bisa karena ujian kesabaran kita sebagai seorang hamba, bisa teguran, bisa hukuman. Insya Allah kita yang ketiga itu jauhlah hamba umat Rasulullah SAW. Kita pada tahapan ujian dan teguran saja. Hukuman insya Allah kita jauh, ya. Nah, karena itu kita jangan seuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu kita jalani dengan baik. Maka Rasulullah melanjutkan kata-kata dalam hadis itu, ada orang yang sepanjang hidupnya itu hidupnya miskin, Pak. Miskin saja, tidak hidup senang, tetapi dia lebih memilih itu ketimbang melakukan sesuatu yang melanggar ajaran Islam. Dan itu benar terjadi, Pak. Di masa lalu banyak orang yang memilih itu, orang-orang tua kita itu, daripada makan makanan yang haram, lebih baik hidup susah. Ya, ini pelajaran ya Bapak-bapak sekalian, dalam satu hadis untuk kita semua. Dalam satu hadis Rasulullah, ini pernah saya sampaikan di sini pula. Rasulullah berkata, Inna ruhul kudus nafasa fir ra'yi. Sesungguhnya Jibril ruhul kudus membisikkan sesuatu, menyampaikan kepadaku, inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizquha. Inna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizquha. Fattaqullaha wajmilu fi talabi wa la yahmilanakum istibta'a rizqi an tatlubuhu bima'asyillah. Innallaha la yudriku ma indahu illa bitta'at. Jadi Rasulullah bilang begini, sesungguhnya Jibril menyampaikan sesuatu kepadaku, inna nafsan la tamutu hatta tastakmilu rizquha. Sesungguhnya setiap manusia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah sampai disempurnakan semua hak rizkinya. Udah kagak bakalan berkurang 1 rupiah pun. Fattaqullaha wajmilu fitolabi, maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan cara mengambil rizkimu itu cara-cara yang baik.
Jangan walayah milanakum istibta'a rizki antat lubuhu bima'asilah. Jangan gara-gara rizki kita tertahan, kita jadi bermaksiat kepada Allah. Innallaha la yudrika ma indahu illa bita'at. Allah itu tidak suka kita mengambil karunia daripadanya di luar cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Ya, contoh nih. Jadi kita tidak perlu korupsi, Pak. Tidak perlu korupsi, tidak perlu jadi pencuri, tidak perlu jadi maling, tidak perlu mengambil hak orang lain, karena setiap orang sudah punya jatahnya dan dia tidak akan dimatikan oleh Allah sampai semua jatahnya dia terima. Kalau ada yang meninggal berarti jatahnya udah sempurna dia terima. Si A meninggal dunia, ya udah berarti semua rezekinya udah dia terima, nggak mungkin dia lanjut, nggak mungkin dapat tambahan lagi, udah segitu nggak akan berkurang. Demikian pula kita yang masih hidup ini, karena jatah rezeki kita belum semua kita terima. Kalau semua sudah kita terima, kita pun selesai di dunia. Maka tidak perlu kita mengambil untuk hak-hak orang lain. Rasulullah mengatakan fattaqullaha wajmilu fi talabi, maka kalian harus bertakwa kepada Allah dan perbaguslah caramu mencari rezeki. Wala yahmilanakum istibta'a rizki antat lubuhu bima'asilah. Jangan gara-gara rezekimu tertahan kamu jadi bermaksiat kepada Allah. Misalnya hari ini saya bekerja, kalau dalam bidang saya kan urusannya urusan bonus saja ya, kagak dapat bonus, penjualan nggak masuk, akhirnya jadi kerjaan yang tidak melakukan kolusi dan sebagainya, padahal mungkin Allah sedang nahan untuk diberikan di akhir tahun. Kita aja yang suuzon kepada Allah, aduh kagak dapat nih, usaha gagal nih, ini gagal, mungkin itu ditahan tapi tetap akan diberikan. Jadi tidak perlu bermaksiat kepada Allah. Jelas ya Pak? Lalu kita baca lagi hadis yang berikutnya. Hadisnya naik ke atas, nomor 4023. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yusuf ibnu Hamad wa Yahya ibnu Durus. Hadatsana Hamad ibnu Zaid an Ashim an Mus'ab ibnu Sa'id an abihi an Sa'id ibnu Abil Qas an Sa'id ibnu Abi Waqas qala qultu ya Rasulullah ayyun nasu asyadul bala qala al-anbiya thumma amsalu fa amsalu yubtala abdu ala hasbi dinnihi fa in kana fi dinihi sulban istada bala'uhu wa in kana fi dinihi riqatin ubtuliya ala hasbi dinnihi fama yabrahu bala'u bil abdi hatta yatrakahu yamshi alal ardi wa ma alaihi kita'atan. Jadi Said Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Rasulullah mengatakan para nabi. Lalu siapa lagi? Orang-orang yang mempunyai keimanan semisal dengan para nabi, tidak sama tapi semisal. Ya, ada Imran, ada Luqman, ada Ashabul Kahfi, ada siapa lagi ya? Orang-orang soleh lah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu yang mempunyai keimanan semisal dengan para nabi. Lalu siapa lagi? Kata Abi Waqqas. Rasulullah mengatakan, cobaan itu akan ditimpakan kepada seorang hamba sesuai dengan kadar agamanya. Yubtala abdu ala hasbi dinnihi fa in kana fi dinihi sulban istada bala'uhu. Kalau sulban itu artinya tebal. Kalau agamanya kuat, ilmu agamanya tinggi, imannya kuat, ketakwaannya kuat, maka cobaannya akan berat. Wa in kana fi dinihi riqatun, tapi kalau agamanya tipis, riqah, ubtuliya ala hasbi dinni. Ya cobaannya tipis juga. Maka yang cobaannya tipis mungkin agamanya tipis. Maka yang cobaannya berat mungkin agamanya kuat. Kira-kira begitu. Fama yabrahul bala'u bil abdi, maka sesungguhnya bala itu, cobaan itu akan meliputi seseorang hamba hatta yatrakahu yamsi alal ardi wa ma alaihi khita'atan.
cobaan itu akan selalu meliputi hidup seorang hamba sampai dia melangkah di muka bumi tanpa dosa, ya. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah kalau kita sedang dicoba, karena dosa-dosa kita sedang digugurkan. Jelas ya para jamaah sekalian? Sekarang pertanyaan nih Pak, yang kita pahami nih, ini penting. Allah itu menguji kita berdasarkan ayat Al-Quran yang dipahami oleh masyarakat umum. Allah itu menguji kita sesuai dengan kemampuan kita. Betul ya Pak? Betul kagak Pak? Jangan pada bengong-bengong aja. Ayatnya yang dipakai, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menguji seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Banyak orang yang sering bertanya sama saya, Pak Ustadz, kalau begitu kenapa sampai ada orang yang bunuh diri? Kenapa sampai ada orang yang gantung diri, yang begini, yang begitu? Karena tidak kuat menghadapi cobaan. Padahal Allah mengatakan Allah tidak akan menguji seseorang sesuai dengan batas kemampuannya. Betul nggak? Nah, ini pemahaman seperti ini dihilangkan ya Pak mulai sekarang, ya. Ayat itu tuh, surah Al-Baqarah ayat 286 bukan berbicara tentang cobaan hidup. Ini saya ulangi sekali lagi nih, bukan berbicara tentang cobaan hidup. Jadi jangan salah pakai ayat. Lalu Allah menguji kita, batasnya sampai mana Pak? Kira-kira batasnya sampai mana? Saya nih diuji sama, jangan saya dan saya benar-benar diuji lagi ya. Si fulan diuji oleh Allah, batasnya sampai mana? Sampai susah sulit ekonomi, sampai sakit berkepanjangan, sampai tidak punya harta, rumahnya disita bank, misalnya begitu, sampai tidak bisa bayar listrik, bayar telepon, listriknya dicabut PLN, atau sakit berkepanjangan. Ada nggak yang lebih berat dari itu? Yang menjadi masalah, pemahaman kita dengan kehendak Allah itu berbeda. Buat kita lagi jalan, ini contoh, lagi jalan di jalan lalu tabrakan, hancur, istri kita meninggal, kita cacat, anak kita meninggal, itu sesuatu yang luar biasa, betul? Buat Allah biasa-biasa saja. Maka cobaan itu tidak ada batasnya. Ingat ini, cobaan itu tidak ada batasnya sampai kita kehilangan jiwa. Gak ada batasnya Pak. Jangan salah tafsir ya Al-Quran ini. Jangan menghibur-menghibur diri. Gak ada batasnya, karena batasan Allah sama batasan manusia itu berbeda jauh. Kan Allah sudah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi wassamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah itu akan menguji kamu dengan rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, bahkan kehilangan jiwa, mati. Jadi cobaan Allah itu nggak ada batasnya sampai kita meninggal. Jadi jangan menghibur diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti kita bahas ayat itu ya minggu depan pakai kajian tafsir biar kita clear. Tapi saya cuma mau jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia sampai seberat-beratnya. Cuma bergembiralah bahwa cobaan itu berdasarkan kadar kualitas agama kita. Kalau keimanan kita kuat, cobaan kita kuat, berat. Kalau iman kita ringan, cobaan kita ringan. Maka ketika dia menjadi berat, kita bergembira. Boleh jadi memang iman dan ketakwaan kita berat, kuat. Tidak usah khawatir. Ya. Tapi ayat surah Al-Baqarah 286 itu bukan urusannya dengan cobaan hidup, itu urusannya dengan beban hukum agama, beban hukum agama, ya.
Ya, orang-orang sering bertanya sama saya, kan Allah itu tidak menguji berdasarkan batas kemampuan. Bukan itu dalilnya. Allah itu bahkan menguji kita sampai mengambil nyawa kita. Maka wajar kalau ada orang yang mendapatkan cobaan sampai dia meninggal. Ya memang begitu dalilnya. Ya, memang begitu. Maka dari itu di akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 286 kita selalu diminta berdoa oleh Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Supaya Allah tidak menimpakan cobaan yang berat itu, kita disuruh berdoa, ya Allah, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa, janganlah engkau timpakan beban isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, seperti cobaan yang engkau timpakan kepada umat-umat sebelum kami. Kalau umat-umat sebelum kami itu begitu salah ditimpa petir mati. Kalau kita salah hukum melakukan apa saja santai-santai saja, Allah tidak hukum langsung. Orang Yahudi badannya yang melakukan kejahatan, yang kena najis disuruh potong. Bahkan Musa alaihissalam pernah memerintahkan umatnya, coba bunuh diri kalian karena kalian telah ingkar kepada Allah. Orang Yahudi tidak datang hari Sabat ke tempat-tempat ibadah mereka, dijadiin kera. Kita kagak datang hari Jumat sholat, kagak ada yang jadi kera. Coba bayangin, sekali kita nggak datang ke masjid, kagak sholat Jumat, dijadiin kera. Begitu banyak orang Islam yang jadi kera itu, ya. Semua orang Islam ini pada kurang ajar sebetulnya. Yahudi kagak datang sekali ke sinagog mereka pada hari Sabat, dijadiin kera oleh Allah. Kita ada orang yang seumur hidupnya kagak sholat Jumat. Bayanginlah itu. Mungkin udah jadi kera apa itu, kera bongkok harusnya. Itulah beratnya ujian umat terdahulu. Kalau kita enggak, kita koruptor itu puja-puja jadiin pejabat. Luar biasa memang. Maka dari itu kita disuruh memohon, jangan diberikan beban yang berat, dan jangan diberikan beban yang kita tidak sanggup memanggulnya. Apakah Allah bisa menghilangkan beban itu? Bisa, Pak. Buktinya Allah yang perintahkan kita untuk berdoa. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana anta maulana. Maula itu artinya, Pak? Maula apa? Maula ini contohnya kayak gini nih, paling gampang Bapak memahami tafsir ya. Ada anak kecil lagi kena musibah, ketimpa hujan atau ketimpa batu. Ayahnya atau ibunya nutupin badannya ke anak itu supaya nggak kena. Jadi bemper, itu maula, melindungi sepenuhnya. Maka dari itu kita disuruh memuji Allah, anta maulana, engkaulah pelindung kami. Baca ayat ini ya Pak, baca kalau mau tidur, surah Al-Baqarah ayat 286. Insya Allah Allah akan meringankan beban dan cobaan kita. Itu perintah Allah Pak untuk kita berdoa. Allah itu suka dipuji, suka kita memohon. Maka dari itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pujian-pujian dan permohonan-permohonan, karena memang kita disuruh memohon. Saya kira begitu. Berhubungan dengan surah Al-Baqarah ayat 284, 285, 286, besok hari Sabtu kita kaji khusus tafsir. Jadi kita clear pemahaman kita supaya tidak salah pakai ayat. Orang Islam ini sering-sering salah pakai ayat ini, ya. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau nanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Terima kasih.